Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to come back my channel Tourist Up. Oke, so brother semuanya, kembali lagi bersama saya Arifin pertama. Di sini kita bareng-bareng bersama dengan Tourist Up. So pada malam hari ini kita akan sedikit kayak bikin video cerita duka di balik virus COVID-19. Oke, jadi mungkin kalian udah lihat judul ya tentang inti konten ini. Yang nantinya itu akan kita bahas itu adalah gimana sih cerita sedihnya kita seorang konten kreator ketika terpapar virus corona ini, sedang beredarnya virus corona, dan gimana sih perasaan hati kita nggak bisa pulang kampung, nggak bisa bertemu dengan keluarga, orang tua yang ibarat katanya setahun sekali bertemu gitu kan, dan sekalinya ingin bertemu kejadiannya seperti ini. So sebelum gua lanjut konten ini, gua seperti biasa kita akan kenalan dulu. Di sini ada siapa? Ada Hafiz, ada siapa? Ada Ricky Riandi, ada Cecil. Nah, jadi gua sendiri kalian mungkin udah tahu gitu kan, secara gua orang ganteng di Indonesia ini ya kan. Gua bernama Arif Bidar Pratama ya kan. Nah, berhubung malam ini adalah cerita-cerita sedih, jadi gue gak mau toksik dulu dah, nahan dikit. Oke guys, jadi kita akan mulai dari Kiki. Siap Ki? Jadi kalau ingin menangis tuh ya menangis aja gitu kan. Oke guys ya, kita mulai dari Kiki. Gimana Ki? Semenjak terpapar adanya virus corona ini, gimana sih rasanya selama ngonten? Selama ngonten itu gimana ya? Jadi fokus sih. Jadi namanya ada virus corona, kita mau pulang juga kan di sini belum pulang ke situ juga kan, emang gara-gara ada tahanan, emang gimana juga kan bagus sih tahan gitu. Cuman kan jadi kayak PSBB gitu ya. Perantauan kayak gini kan kerasa banget lah namanya jauh orang tua, lebaran jauh orang tua. Iya, jadi kayak PSBB gitu Iya. kan. Terus kira-kira ada rasa rindu nggak gitu sama orang tua di kampung? Rindu tuh rindu banget. Rindu banget ya. Apalagi kan kalian kan udah dekat lebaran nih. Beda lebaran jauh orang tua, lebaran di sini, orang tua lebaran di situ. Rasa banget. Kira-kira Ki, kalau misalkan orang tuanya Kiki, oh ya kalau kan kalian belum tahu mungkin ya, Kiki ini tinggalnya di mana sih aslinya orang tuanya? Kayak orang tua gue tuh asli orang Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Oke, jadi Ki, kira-kira Kiki udah kabaran belum sama orang tua di Pelabuhan Ratu gitu, kalau Udah, kali ini nggak bisa pulang gitu? Udah. Terus respon orang tua itu gimana? Ya gimana aja, jalanin aja, udah terima aja. Cuman kita harus jaga-jaga diri juga di sini kan, di rumah gitu. Iya benar. Jadi ya guys ya, ibarat katanya ya sedih sih sebenarnya, Iya. nggak bisa kumpul bareng keluarga. Gimana pun juga ini acara setahun sekali, hari besar setahun sekali gitu ya. Tapi ya terganggu oleh virus corona, COVID-19 lah lebih dikenalnya lagi. Oke, mungkin gitu aja. Kiki, kalau kira-kira orang tuanya nih, si mama atau papahnya atau abangnya atau adiknya atau cicitnya atau cucunya melihat video ini, kira-kira apa yang pengen Kiki sampaikan sama mereka semua? Ya di sini Kiki kan baik-baik aja, intinya mah yang di situ, yang di rumah, keluarga semua juga harus ingat gitu kan, namanya lagi virus kayak gini, jangan keluar-keluaran. Sama Kiki juga di sini bakal jaga keluar-keluaran. Intinya misalkan itu taatin aja dulu, pokoknya ikutin aja dulu aturannya. Kalau jauh-jauh gini kan kangen-kangen tuh udah biasa. Kalau kan bedanya tuh lebaran kita pisah gitu, keluarga pisah, ya rasanya itu kerasa banget gitu, kangen banget. Tapi mau gimana lagi kan, nah sekarang tuh jalan aja, taatin peraturan di rumah, jangan keluaran. Kalau memang keluaran tuh ya seperlunya, pokoknya jaga-jaga tuh ada gitu. Iya, jadi harus tetap safety ya. Jadi ini berangkatannya ya, mudah-mudahan mamanya Kiki dengan keluarganya Kiki tuh bisa nonton video ini gitu ya. Jadi ya seenggaknya curahan hatinya Kiki tuh bisa didengar oleh keluarganya melalui video singkat ini. So, Apis gimana? Kalau gua bangun pas kumpul-kumpul
Betul. Aman pas kumpul. Tapi sebelumnya kita masuk ke bagian treatment yang syuting dulu. Gimana? Kira-kira semenjak ada terpapar virus corona ini, gimana sih proses syuting? Sedih juga sih. Sedih. Oke, sedihnya dalam hal? Gara-gara kena covid gitu kan, jadinya kan semua orang jadi sedih juga. Iya, jadi seperti terganggu ya gitu. Oke, jadi Bis, kira-kira kalau misalkan orang tua Apis atau keluarga gitu ngeliat video ini, kira-kira Apis pengen nyampein apa sih buat mereka keluarga? Semoga di sana di rumah baik-baik aja keluarga. Nah, harus jaga jarak juga kan, harus pakai masker. Iya, Keluar rumah. social distancing ya. Iya. Nah, so jadi gini guys, itu tadi baru dari statementnya Apis. Jadi mungkin kalau pesannya Apis itu yang mudah-mudahan tersampaikan oleh orang tuanya melalui video singkat ini. Oke, gimana perasaannya? Sampai akhirnya jauh dari orang tua dan nggak bisa bertemu sama orang tua gara-gara COVID-19 ini. Ya sedih lah. Sedih lah intinya ya. Jadi nggak gitu ya guys ya. Jadi nggak bisa diungkapin dengan kata-kata, cuman rasa gitu di hati gitu ya. Di pikiran tuh kerasa. Oke, so tanpa nunggu lama lagi kita lanjut ke yang di sebelah saya itu Sisil. Gimana? Sebelumnya semenjak paparan COVID-19, gimana sih tentang konten kita? Mungkin suara dikuatin lagi aja kalau apa? Nggak bisa apa ya, nggak bisa bikin konten bebas gitu. Iya, nggak bisa bikin konten bebas ya guys. Buat yang pemula tuh pokoknya ini tuh susah. Susah. Jadi seperti banyak proyek-proyek yang tertunda gitu ya. Yang tadinya kita udah apa ya, Planning, terapi, iya, udah planning. apa. Jadi kita mau kesini, tiba-tiba udah ada virus gini. Tertunda gitu Iya, jadinya. gitu. Jadi apalagi kan berlakunya sistem PSBB ini ya guys ya. Jadi kita benar-benar di lock gitu kan. Jadi nggak bisa kemana-mana. Mungkin Sisil kalau boleh tahu aslinya orang mana? Orang tua. Orang tua. Pelabuhan Ratu juga guys ya. Jadi Sisil lagi kiri satu kampung di Pelabuhan Ratu. So Sisil kira-kira kalau mamanya atau orang tuanya atau keluarganya lihat video ini, mereka menyimak video ini sampai akhirnya Sisil berbicara, kira-kira apa sih yang pengen Sisil sampaikan buat keluarga dan orang tua di sana? Ya, Terutama buat mama gitu ya. ya buat mama sama keluarga Sisil yang lainnya, minta maaf ya. Sekarang kan apa ya, namanya juga ada virus. Iya. Jadi maaf aja lebaran sekarang belum bisa pulang atau gimana gitu. Emang sih kemarin aja kan udah bilang ya mama kok gak pulang lebaran sekarang. Ya namanya juga lagi virus ini, apalagi kan ada PSBB, susah di jalan pasti jadi gini pulang dulu. Intinya ya setiap lebaran gua bareng mulu sama keluarga. Sekarang sisa gini berat Rasa gitu ya. Jadi ya, itu sih guys ya. Bagi seorang content creator juga berarti sih sebenarnya kumpul sama keluarga. Bukan berarti dalam hal kita kayak syuting nih terus tiap hari kak, kok kayaknya nggak pernah kumpul sama keluarga. Itu sebenarnya bukan nggak pernah kumpul guys, cuman emang kita pisah. Inilah kisah kita. Di Ristab itu semua itu rata-rata perantau. Itu merantau ke kampung orang, meninggalkan keluarga dan orang tua kita di rumah di kampung. Jadi ya bukan kita nggak peduli gitu sama keluarga gitu kan. Terus Sisil kira-kira kalau misalkan bisa bertemu dengan orang tua di dalam mimpi, kira-kira Sisil pengen ngapain gitu? ngumpul, pengen minta maaf juga, pengen dulu, pokoknya pengen ngelepas rindu dah. Pengen ngelepas rindu gitu ya. Unek-unek di hati itu keluarin semua gitu depan keluarga. Jadi gitu sih guys ya. Kalau kayak kita sih mungkin bagi para laki-laki sih mental kuat gitu kan. Cuman buat para wanita juga nggak semua wanita itu kuat dan strong. Terus kira-kira nih buat Sisil, kira-kira pesan-pesan apa sih buat teman-teman semua di Pelabuhan Ratu terutama, dan mungkin buat para keluarga dan orang tua yang sudah berkumpul di kampung sana, yang mereka mungkin sempat hadir untuk berkumpul bareng. Kira-kira Sisil pengen ngasih pesan apa buat mereka? Ya jaga aja gitu buat badan juga. Jaga fisik kesehatan gitu ya. Iya, jadi kurang-kurangin ngumpul-ngumpul yang gak jelas dulu lah buat sekarang. Iya, Jangan oke. nongkrong-nongkrong gak jelas juga. Intinya jaga diri aja gitu, baik-baik di rumah. Iya, dilakukan social distancing-nya gitu ya. Ya, Oke guys, nanti tadi
jawaban dari mereka bertiga, cerita duka dari mereka bertiga di balik paparan COVID-19 yang sedang terjadi dan berpopulasi di Indonesia. So dari gue pribadi ya gimana ya, sebenarnya cerita gue lebih sedih gitu Indonesia. Oke, jadi kebetulan banget sekarang nyokap gue lagi di Sumatera karena 2 bulan sih COVID-19 agak 3 bulan ya. Pokoknya sebelum paparan COVID-19 itu menyebar di Indonesia. Jadi pertama paparan COVID-19 itu tersebar di Wuhan, di Cina. Itu tuh nyokap gue berangkat pulang ke Sumatera. Nah, kenapa dia pulang? Karena emang pada posisi saat itu apa ya kalau dibilang ya, ibunya dari nyokap gue itu meninggal. Jadi nyokap gue ini pulang dengan cara terpaksa harus pulang. Setelah dia itu di Medan, benar-benar terjebak karena di saat dia sudah sampai di Sumatera baru hitungan 4 hari atau 5 hari itu tuh paparan COVID-19 itu udah makin luas tersebar di Indonesia. Nah jadi kayak udah diberlaksanakannya lockdown karantina wilayah. So jadi nyokap gue itu nggak bisa kemana-mana sama sekali. Dan sampai sekarang pun sudah hampir 2 bulan sih nyokap gue tinggal di Medan. Jadi ya prediksi belum menentukan dan prediksi belum bisa menjawab kapan dan sampai kapan nyokap gue harus di Medan, nggak bisa balik ke Bekasi. Alhamdulillah sih sebenarnya lebaran sekarang gue masih bisa bareng sama bokap gue karena emang bokap tuh nggak ikut kan kemarin tuh ke Sumatera, bokap di rumah gitu kan nemenin gue. Buat gue pribadi sih sedih sebenarnya lebaran kali ini nggak bisa kumpul bareng nyokap, cuma bisa kumpul bareng bokap. Apalagi kan berarti gue tinggal di perantauan ya sendiri gitu kan tanpa saudara gitu kan. Tapi ya gimana gitu kan, cuman ini namanya musibah, ini udah takdir yang maha kuasa dan kita nggak bisa berubahnya gitu aja sebagai umat gitu kan. Ya mungkin kalau gue pribadi sih kalau misalkan emang ibu gue nonton apa gimana, gue cuma pengen nyampein buat mama gitu kan. Gue cuma pengen bilang buat mama itu ya jaga kesehatan, jangan lupa jaga diri, jaga aktifkan social distancing, apalagi kan di Medan pasti banyak warga gitu kan ya. Ya sih mungkin gitu aja sih pesan-pesan dari Bidan. Ya minta maaf juga kalau misalnya ada salah gitu kan, nggak bisa minta Edina langsung gitu kan ya, sedih juga sih rasanya gitu kan. Cuman ya gimana, namanya musibah, siapa yang pengen dan siapa yang tahu gitu kan. Ya mungkin gitu doang sih dari kita. Mungkin Ki gimana, apa pesan-pesan buat mereka yang benar-benar terpukul banget dengan atas kejadian ini, bahkan sampai memaksa pulang gitu kan dengan cara segala macam cara. Kira-kira apa pesan buat mereka semua agar bisa untuk berdamai dengan situasi ini, untuk mengalahkan hatinya, merendahkan egonya, agar tidak memaksa untuk pulang kampung dengan segala cara. Jadi pesan gue sih, lu kalau emang udah disuruhnya kayak begini kan, keadaan kayak gini kan lu ngerti dah. Lu kalau emang kayak banyak kegiatan di luar usahain itu di rumah. Kalau masalah kangen-kangen gitu kayak mau ketemu gitu, jangan dulu kan. Bukan mereka doang gitu yang bukan mereka doang, semua orang ngerasain kayak gitu. Jadi kuatin aja bener. Semangat itu bukan semangat lagi, apalagi kalau yang perantauan, kerasa banget. Mau balik itu susah kan. Ya. Jadi apa ya? Patuhin lah peraturan dari pemerintah gitu ya. Oke, Apis gimana? Kalau gue sih nyuruh lu jangan pulang kampung dulu. Sekarang kan keadaannya begini, bisa lu ngebawa penyakit juga lah ke kampung lu misalnya. Saran gue sih lu di rumah aja. Kalau mau keluar rumah kayak belanja gitu pakai masker juga. Iya juga. Jadi aktifin terus lah yang namanya social distancing ya. Gisel gimana? Kalau buat kalian semangat aja dulu, apa ya, Menjalani aktivitas gitu ya, di lagi rumah masing-masing. apalagi di musim corona ini, semua orang juga pulang mah pengen, apalagi kan lebaran mau ngumpul sama keluarga. Kita juga di sini sebenarnya sama ngerasain karena kan keluarga teman. Cuman ya daripada gara-gara lu pulang satu kampung pulang terus, Buat ya, apa gitu? iya buat apa gitu, kasihan juga kan ke mereka. Kalian juga jangan bikin diri sendiri. Oke. Jadi kalau gue pribadi sih guys ya, jangan egois itu aja sih. Jangan hanya memikirkan diri dulu sendiri. Ribuan masyarakat Orang yang Indonesia, ngerasa kayak gitu. iya. Jadi
bukan cuma lu doang lo rakyat Indonesia, jutaan bahkan mungkin miliaran. So jadi apa gunanya komunikasi gitu kan? Iya. Lu bisa VC men, lu nggak usah lebay gitu kan. Jadi semua orang juga punya rasa rindu, semua orang pengen pulang. Siapa sih orang yang nggak pengen pulang kampung dan bertemu dan berkumpul dengan keluarganya, apalagi ini momen setahun sekali. Jadi buat lu semua itu ya tahan diri lu. Kalau emang lu pengen pulang, lu aktifin dong social distancing, gerakin teman-teman lu, gerakin orang yang melanggar buat taati peraturan. Mungkin ya dengan kekompakannya kita bisa mengaktifkan social distancing, bahkan mungkin PSBB. Mungkin corona bakal cepat pergi dari sini. Cuma kenapa corona sampai saat ini juga masih bertahan di Indonesia? Karena ulah lu sendiri men. Kenapa? Lu memaksakan cuy. Jangan nyepelein. Ini masalah besar. Ini bukan masalah kecil. Dan ini menyangkut tentang nyawa. Ngerasain juga bukan diri lu doang, semua orang ngerasain. Semua orang ngerasain. Dan terutama kita di sini juga seorang content creator nggak pengen konten kita tuh tertunda gara-gara corona. Tapi apa? Aktifin social distancing, hargain peraturan pemerintah, taati peraturan pemerintah. Jika lu pengen bernafas di Indonesia, lu nggak bisa maksain diri kehendak sendiri. Lu bukan Tuhan men. Lu nggak bisa lu bilang ya Tuhan jangan kasih aku corona, aku mau pulang kampung. Nggak bisa cuy. Lu bukan malaikat cuy. Jadi ya taati peraturan PSBB, taati peraturan pemerintah. Cukup kirim doa untuk saat ini. Semoga keluar dari kampung banyak-banyak ibadah. Itu yang lo butuhin, bukan banyakin uang lalu lu secara licik gitu pulang malam-malam lewatin PSBB gitu kan. Dan karena PSBB lu bego tuh gak, lu maksain tuh gak. Udah dong stop, mau sampai kapan ini corona kayak gini terus? Semua orang juga pengen bebas cuy, bukan lu doang. Oke, mungkin itu doang sih dari gua. Pokoknya kalau buat jauh rantau, kuatin diri lu. Ya, buat yang Semangat tuh aku pakai banget. Lu kalau misalkan nyerah di kampung orang tuh nggak pakai banget. Iya, gue Apalagi yakin. keadaan kayak gini kan. Gue yakin kalian kuat, gue yakin kalian tuh bisa, kalian pasti kuat. Enjoy man, gak lu doang yang ngerasain, semua ngerasain. Kita saling rangkul, kita saling menguatkan. Oke? Ya mungkin segini aja sih konten malam ini. Terakhir ya gua. Oke guys, gue Adik Bidan pamit undur diri. Gue Hafiz pamit undur diri. Gue Kiri yang pamit diri. Jadi pamit juga. Kami segenap keluarga besar Ishak mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perantauan.